Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan belajar mengenai Daud, seperti apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, dan kita akan bandingkan dengan apa yang di dalam Alkitab. Nah, menurut pemahaman saudara-saudara kita yang dari Islam, binatang buas itu bisa mati kehausan dan kelaparan karena terus mendengarkan suara Daud yang merdu. Sementara di dalam Alkitab, binatang buas seperti singa dan beruang itu malah mati karena bertarung dengan Daud, bukan karena mendengarkan suara Daud yang merdu. Selain itu juga di dalam Islam, besi itu lunak seperti adonan, seperti tanah liat, seperti lilin bagi Daud. Jadi Daud bisa membentuk besi itu seperti apa yang dia mau, misalnya membentuk baju perang atau baju zirah, karena besi itu lunak bagi Daud. Sementara di dalam Alkitab, baju zirah atau baju perang yang dipakaikan oleh Saul kepada Daud pun akhirnya dilepaskan oleh Daud. Karena apa? Tidak cocok bagi tubuh Daud. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini kita akan bahas. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita akan dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir Kisah Para Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga adalah Tafsir Fathul Qadir. Nah, kita lihat dulu di dalam literatur ini tentang suara Daud yang merdu. Daud alaihissalam dikaruniai suara yang dapat membuat binatang-binatang liar dari gunung-gunung berkumpul karena suaranya yang bagus. Bahkan air yang sedang mengalir pun berhenti karena mendengar suaranya. Literatur selanjutnya, Al-Auza'i berkata, Abdullah bin Amir bercerita kepadaku, ia berkata, Daud telah diberi suara yang bagus yang belum pernah diberikan kepada siapapun, sampai-sampai ada burung dan hewan buas berhenti di sekelilingnya dan meninggal karena kehausan dan kelaparan karena mendengarkan suara merdu. Bahkan sungai-sungai berhenti mengalir karena mendengar suaranya. Nah, dalam literatur yang lain, Wahab bin Munahbi berkata, tak seorang pun yang mendengar suaranya Daud kecuali menari-nari seperti orang yang berdansa. Ketika Daud sedang membaca kitab Zabur dengan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya, maka jin, manusia, burung, dan hewan-hewan berhenti karena mendengar suaranya. Bahkan ada yang meninggal karena kelaparan. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu. Binatang-binatang pun ada yang meninggal kelaparan karena mendengarkan suara Daud yang merdu. Sementara di dalam Alkitab, Daud itu bertarung melawan singa dan beruang demi menjaga domba-domba yang dia gembalakan. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, kata Daud kepada Saul, Bapak Ibu. Nah, kita lihat sendiri perbedaannya. Justru singa dan beruang itu mati karena bertarung melawan Daud, bukan karena mendengarkan suara Daud yang merdu. Bahkan Daud mengejar singa itu, bukan singa itu yang mendekat mendengarkan suara Daud yang merdu. Sementara menurut literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, binatang buas itu bisa mati kehausan dan kelaparan karena mendengarkan suara Daud atau ketika Daud membacakan kitab Zabur. Nah, kita lanjutkan kembali kepada perbedaan kedua tentang baju perang dari besi. Nah, kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, dan kami telah melunakkan besi untuknya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah besi menjadi seperti lilin baginya. Hasan berkata, maksudnya adalah besi menjadi seperti adonan, maka dia dapat membentuknya tanpa api. Nah, kita lihat di dalam literatur lain dalam tafsir yang sama. As-Sudi berkata, maksudnya adalah besi di tangan Daud alaihissalam seperti tanah liat, adonan roti, dan lilin. Dia dapat membentuknya bagaimanapun juga tanpa harus memasukkannya ke dalam api dan tanpa memukulnya dengan palu. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Muqatil.
dia mampu menyelesaikan pembuatan baju besi dalam waktu beberapa jam di siang hari atau di malam hari. Harga jualnya adalah 1.000 dirham. Ada yang mengatakan bahwa Daud alaihissalam diberi kekuatan mampu melipat besi. Menurut tafsir Al-Qurtubi bahwa Daud memiliki kemampuan untuk membentuk besi sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa harus memasukkannya ke dalam api. Nah, kita lihat di dalam tafsir yang lain. Di dalam tafsir Fathul Qadir, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, kami menjadikannya lunak sehingga ia bisa membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Al-Hasan berkata, besi menjadi seperti lilin yang bisa dibentuk tanpa dipanaskan api. As-Sudi berkata, besi di tangannya seperti tanah basah, pasta, dan lilin yang bisa dibentuk sesuai kehendaknya tanpa dipanaskan api dan tanpa dipukul dengan palu. Demikian juga dengan dikatakan oleh Muqatil, Daud bisa menyelesaikan pembuatan baju tameng besi hanya pada sebagian hari saja. Nah, kita sudah lihat tadi Bapak Ibu, beberapa literatur Islam katakan bahwa di tangan Daud, besi itu seperti lilin, seperti tanah basah, seperti pasta, dan seperti adonan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginannya tanpa harus dimasukkan ke dalam api. Sementara di dalam Alkitab, ketika Daud hendak bertempur melawan Goliat, saat Saul memakai baju perang dan baju jirahnya kepada Daud, Daud tidak bisa berjalan. Akhirnya, Daud melepaskan baju jirah Saul itu dan dia bertempur tanpa menggunakan baju perang. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat 38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu perbedaan Daud yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan Daud yang kita kenal di dalam Alkitab atau Tanakh. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tuliskan komentar Anda tentang video ini. Dukung terus pelayanan channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.